Ada pertanyaan yang hampir semua orang pernah tanyakan pada dirinya sendiri. Biasanya muncul di saat yang sunyi, saat perjalanan panjang sendirian, saat bangun pagi sebelum dunia mulai berisik, saat semua pencapaian yang dikejar sudah didapat, tapi rasanya tetap ada sesuatu yang kurang. Apa sebenarnya yang aku inginkan dari hidup ini? Bukan pertanyaan tentang karir, atau hubungan, atau uang, tapi pertanyaan yang lebih dalam dari itu. Pertanyaan tentang mengapa. Mengapa semua yang dikejar itu dikejar? Apa yang sebenarnya ada di balik semua keinginan itu? Dan yang membuat pertanyaan ini begitu melelahkan adalah, semakin kamu mengejarnya, semakin ia terasa jauh. Kamu mendapatkan satu hal, muncul keinginan baru yang menggantikan. Kamu mencapai satu target, ada target berikutnya yang sudah menunggu. Seperti cakrawala, selalu terlihat ada, tapi tidak pernah bisa disentuh. Neuroscience menyebut ini hedonic treadmill. Treadmill hedonik. Sebuah kecenderungan biologis di mana manusia selalu kembali ke level kepuasan dasar yang sama. Tidak peduli seberapa banyak yang sudah didapat atau seberapa banyak yang sudah hilang. Otak manusia secara struktural dirancang untuk selalu menginginkan lebih. Karena di zaman prasejarah, rasa puas yang permanen adalah kelemahan yang bisa membunuh. Tapi kita bukan lagi hidup di zaman prasejarah. Dan treadmill yang dulu menjaga kita tetap hidup, kini menjadi mesin yang menguras habis energi, waktu, dan ketenangan pikiran tanpa pernah membawa kemana-mana. Di video ini, kita akan membahas sesuatu yang secara fundamental berbeda dari semua yang biasanya dibicarakan tentang kebahagiaan dan kepuasan hidup. Bukan tentang cara mendapatkan lebih banyak, bukan tentang cara menetapkan tujuan yang lebih besar, tapi tentang sebuah pemahaman yang mengubah seluruh cara kamu mendekati pertanyaan itu. Dan sebuah teknik sederhana yang secara konsisten membawa orang ke kondisi yang mereka cari melalui puluhan tahun pencarian. Namanya NLP. Nikmati, lepaskan, teknik. Mari kita mulai dari paradoks yang hampir tidak pernah dibahas secara terbuka. Ada dua cara yang terlihat logis untuk mencapai kepuasan total dalam hidup. Cara pertama, penuhi semua keinginan. Dapatkan semua yang diinginkan, capai semua target, wujudkan semua impian. Teori ini mengatakan bahwa ketika tidak ada lagi yang tersisa untuk diinginkan, kepuasan ultimat akan hadir. Terdengar masuk akal, tapi ada masalah fundamental dengan cara ini. Keinginan tidak bekerja dengan logika terbatas. Setiap keinginan yang terpenuhi tidak menghapus keinginan, ia menghasilkan keinginan baru. Ini bukan kelemahan karakter atau kurangnya rasa syukur. Ini adalah mekanisme biologis yang tertanam di sistem limbik manusia. Dopamin, neurokimia yang menciptakan motivasi dan rasa ingin, bukan dilepaskan saat mendapatkan sesuatu. Ia dilepaskan saat mengantisipasi mendapatkan sesuatu. Artinya, begitu target dicapai, dopamin sudah pindah ke target berikutnya. Kepuasan yang kamu bayangkan akan hadir setelah pencapaian ternyata jauh lebih singkat dari yang dijanjikan. Lalu kamu kembali mengejar. Cara pertama membutuhkan waktu seumur hidup dan tidak pernah benar-benar selesai. Cara kedua, kurangi keinginan. Bukan dengan memaksa diri untuk tidak menginginkan apapun, tapi dengan melepaskan keterikatan terhadap keinginan itu, satu persatu, dari dalam keluar. Cara kedua ini jauh lebih efisien. Bukan karena lebih mudah secara emosional, tapi karena ia bekerja dengan cara yang berlawanan dari arah yang biasanya dicari. Alih-alih mengejar kepuasan dari dalam keluar, ia menciptakan kepuasan dari dalam keluar. Dan inilah yang menjadi fondasi dari MLT. Tapi, sebelum kita masuk ke teknisnya, ada satu pemahaman yang harus diluruskan dulu. Banyak orang yang mendengar konsep melepaskan keinginan langsung mengasosiasikannya dengan kepasifan, dengan menyerah, dengan tidak berusaha, dengan membiarkan hidup berlalu begitu saja tanpa arah. Itu bukan yang dimaksud. Melepaskan dalam konteks NLP bukan tentang tidak memiliki tujuan, bukan tentang tidak berusaha, bukan tentang menerima kondisi yang merugikan dengan diam.
Yang dilepaskan bukan tujuannya, tapi cengkeraman emosional terhadap hasil. Perbedaan antara seseorang yang berlari menuju tujuan dengan bebas dan seseorang yang berlari menuju tujuan sambil diikat rantai di pergelangan kakinya. Keduanya bergerak ke arah yang sama, tapi pengalaman perjalanannya dan seberapa jauh mereka bisa berlari sangat berbeda. Rantai itu adalah keterikatan emosional, dan NLP adalah cara memotong rantai itu. Untuk memahami mengapa NLT bekerja, kita perlu memahami peran sentral dari sesuatu yang hampir selalu diabaikan dalam kehidupan sehari-hari. Perasaan. Bukan emosi besar yang dramatis, bukan perasaan yang terasa seperti gelombang tsunami, tapi perasaan-perasaan kecil yang hadir setiap saat. Sensasi halus di tubuh yang terus-menerus berubah sepanjang hari, seringkali di bawah ambang kesadaran. Mengapa perasaan dan bukan pikiran yang menjadi titik acuan utama dalam NLP? 3 alasan yang masing-masing didukung oleh pemahaman neuroscience modern. Pertama, perasaan adalah jembatan antara pikiran dan tubuh. Pikiran dan tubuh saling mempengaruhi secara terus-menerus, tapi prosesnya berlangsung terlalu cepat untuk diamati secara langsung. Perasaan adalah titik di mana keduanya bertemu dan bisa diamati. Lebih lambat dari impuls saraf, tapi lebih cepat dari pikiran yang sudah terbentuk penuh. Kedua, pikiran terlalu banyak untuk dilacak. Para peneliti memperkirakan manusia memiliki rata-rata 60.000 pikiran per hari. Tidak mungkin mengamati dan mengevaluasi setiap pikiran satu persatu. Tapi perasaan, kondisi emosional yang mencerminkan pikiran-pikiran yang paling dominan di suatu waktu, bisa diamati. Saat perasaanmu sedang baik, itu menunjukkan bahwa pikiran-pikiran yang mendominasi saat itu adalah pikiran yang konstruktif. Saat perasaanmu tidak nyaman, ada sesuatu dalam pola pikir yang sedang terjadi yang perlu diperhatikan. Ketiga, pikiran hidup di masa lalu dan masa depan. Perasaan hidup di sekarang. Pikiran hampir selalu beroperasi dalam mode temporal, mengingat yang lalu atau mengantisipasi yang akan datang. Perasaan dan sensasi tubuh di sisi lain selalu ada sekarang. Ia adalah pintu masuk paling langsung ke momen saat ini. Dan momen saat ini, menurut pemahaman yang semakin dikonfirmasi oleh riset tentang kesejahteraan psikologis, adalah satu-satunya tempat di mana kepuasan dan ketenangan yang sesungguhnya bisa ditemukan. Dalam perjalanan manusia mengelola perasaan, ada 3 pola yang terus berulang. NLP menyebutnya 3 racun. 3 cara otomatis di mana pikiran merespons perasaan yang muncul, yang masing-masing menciptakan penderitaan dengan cara yang berbeda. Racun pertama, menggenggam. Ini adalah respons terhadap perasaan yang menyenangkan. Saat sesuatu terasa baik, ada kecenderungan untuk ingin mempertahankannya, mengulangnya, memilikinya secara permanen. Kamu menemukan momen kebahagiaan dan langsung muncul ketakutan kehilangan. Kamu merasakan kenyamanan dan langsung ada keinginan untuk menjaganya selamanya. Paradoksnya, semakin kuat cengkeraman terhadap sesuatu yang menyenangkan, semakin cepat ia terasa menghilang. Karena cengkeraman itu sendiri menciptakan ketegangan, dan ketegangan adalah kebalikan dari kenikmatan. Racun kedua, menendang. Ini adalah respons terhadap perasaan yang tidak menyenangkan. Penolakan, resistensi, keinginan untuk mendorong pergi apa yang tidak nyaman, marah pada perasaan yang tidak diinginkan, menghindari situasi yang mungkin memunculkannya. Masalahnya sama dengan racun pertama, tapi dari arah yang berlawanan. Energi yang digunakan untuk menolak perasaan tidak menghapusnya. Ia justru memberinya lebih banyak perhatian dan dengan demikian lebih banyak kekuatan. Racun ketiga, tidak sadar. Ini yang paling berbahaya karena paling tidak terlihat. Kebanyakan perasaan yang muncul sepanjang hari tidak disadari sama sekali. Mereka lewat begitu saja, mempengaruhi pikiran dan perilaku tanpa pernah diamati. Program-program lama yang berjalan di bawah kesadaran menentukan reaksi dan keputusan tanpa pernah dipertanyakan. Ketiga racun ini, menggenggam, menendang, tidak sadar,
adalah akar dari sebagian besar penderitaan manusia yang berasal dari dalam. Bukan dari kondisi eksternal, dari cara kita merespons perasaan yang muncul dari dalam. Dan inilah bagian yang paling mengejutkan dari NLT. Ketiga racun ini tidak perlu dihilangkan. Mereka perlu ditransformasi. Karena di balik setiap racun ada potensi yang berlawanan. Sifat yang sama yang menciptakan masalah ketika dipahami dan diproses dengan cara yang berbeda menciptakan kualitas yang paling berharga dalam kehidupan manusia. Menggenggam yang ditransformasi menjadi rasa syukur dan antusiasme. Kemampuan untuk benar-benar hadir dan menikmati apa yang ada tanpa kecemasan kehilangan. Menendang yang ditransformasi menjadi belas kasih. Kemampuan untuk melihat rasa sakit, diri sendiri maupun orang lain, bukan sebagai ancaman yang harus dihindari, tapi sebagai bagian dari pengalaman manusia yang layak diterima dengan kelembutan. Tidak sadar, yang ditransformasi menjadi kemampuan memaafkan dan keikhlasan. Kemampuan untuk melepaskan program-program lama yang selama ini berjalan tanpa izin. Transformasi ini tidak terjadi melalui tekad, tidak terjadi melalui pemahaman intelektual saja. Ia terjadi melalui praktik yang konsisten dari seni yang menjadi inti NLT, menikmati dan melepaskan. NLT bekerja melalui 4 langkah yang dalam praktiknya menjadi satu aliran yang natural. Keempat langkah ini diajukan sebagai pertanyaan, bukan perintah, bukan instruksi yang harus diikuti dengan sempurna. Pertanyaan yang mengundang kesadaran, bukan memaksanya. Langkah pertama, menyadari. Dapatkah kamu menyadari perasaan yang muncul saat ini? Ini adalah langkah paling sederhana dan sekaligus paling sering dilewatkan. Menyadari bukan berarti menganalisis, bukan mencari tahu mengapa perasaan itu ada atau dari mana asalnya. Hanya mengakui kehadirannya, bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi di dalam diri, di tingkat perasaan atau sensasi tubuh saat ini. Kesadaran yang murni seperti ini, tanpa penilaian, tanpa reaksi, adalah kondisi yang paling jarang dicapai dalam kehidupan modern yang penuh distraksi. Tapi ia adalah fondasi dari semua yang berikutnya. Langkah kedua, menerima. Dapatkah kamu menerima perasaan apapun yang muncul saat ini? Menerima bukan berarti menyukai, bukan berarti setuju bahwa perasaan itu benar atau layak ada. Menerima hanya berarti berhenti melawan kehadirannya. Resistensi terhadap perasaan menguras energi yang sangat besar. Energi yang digunakan untuk mendorong pergi sesuatu yang sudah ada, yang tidak akan hilang karena didorong. Saat resistensi itu dilepaskan, energi itu kembali tersedia. Dan perasaan yang tidak dilawan seringkali jauh lebih cepat berubah dari yang dibayangkan. Langkah ketiga, memahami. Dapatkah kamu memahami perasaan ini? Pemahaman di sini bukan pemahaman intelektual, bukan analisis tentang penyebab atau makna dari perasaan itu. Pemahaman yang dimaksud adalah pemahaman tentang sifat perasaan itu sendiri, bahwa ia tidak permanen, bahwa ia akan berubah, bahwa sehebat apapun intensitasnya saat ini, ia tunduk pada hukum yang sama dengan semua hal lain di alam, ketidakkekalan. Saat pemahaman ini benar-benar meresap, bukan hanya dipahami di kepala, tapi dirasakan di tubuh, ada sesuatu yang mulai mengendur. Cengkeraman terhadap perasaan yang menyenangkan melemah, resistensi terhadap perasaan yang tidak menyenangkan berkurang, karena keduanya diketahui akan berlalu. Langkah keempat, membersihkan. Dapatkah kamu membersihkan atau melepaskan perasaan ini? Ini adalah langkah terakhir, dan dalam NLT, ia sering dibarengi dengan praktik yang terdengar sederhana, namun memiliki efek yang dalam. Mengucapkan secara sadar kepada apapun yang muncul, maafkan saya mengasihimu, terima kasih. 3 kalimat yang masing-masing mewakili satu dimensi pelepasan. Maaf,
melepaskan penilaian dan penghakiman. Kasih, mengakui bahwa apapun yang muncul adalah bagian dari diri sendiri yang layak diterima. Terima kasih, mengubah resistensi menjadi penerimaan penuh. Ini bukan ritual spiritual yang membutuhkan keyakinan tertentu. Ini adalah cara kerja sistem saraf untuk menggeser dari mode resistensi ke mode penerimaan. Dan dalam penerimaan penuh itulah pelepasan terjadi secara alami. Ada gambaran yang sangat tepat untuk mendeskripsikan bagaimana NLT bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan seorang prajurit yang terkena panah. Di sekitarnya ada banyak pertanyaan yang mendesak untuk dijawab. Siapa yang memanah? Dari arah mana? Apa motivasinya? Apakah ada serangan lanjutan? Semua pertanyaan itu mungkin relevan untuk dianalisis nanti. Tapi jika yang dilakukan hanya mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu sementara panah masih tertancap, prajurit itu akan mati sebelum jawaban ditemukan. Yang paling mendesak adalah satu hal, cabut panahnya, obati lukanya, sekarang. NLT bekerja dengan logika yang sama. Apapun yang muncul, pikiran, perasaan, sensasi, emosi, bukan pertama-tama untuk dicari asal-usulnya atau dianalisis maknanya. Pertama-tama untuk diakui, diterima, dan dilepaskan. Karena selama panah masih tertancap, kemampuan untuk berpikir jernih tentang siapa yang memanah pun terbatas. Dan ada satu hal lagi yang membuat pendekatan ini berbeda dari banyak sistem pengelolaan emosi yang ada. NLT tidak membutuhkan kondisi khusus untuk dipraktekkan, tidak membutuhkan ruangan meditasi yang hening, tidak membutuhkan waktu panjang yang dialokasikan khusus, tidak membutuhkan guru atau fasilitator. Ia bisa dipraktekkan kapanpun, perasaan apapun muncul. Dalam antrean yang panjang, di tengah rapat yang membosankan, saat mendengar kabar yang mengecewakan, bahkan saat menikmati momen yang sangat menyenangkan. 4 pertanyaan, 1 napas yang dalam sebelum masing-masing pertanyaan, dan perhatian yang diarahkan ke dalam, ke perasaan yang ada di sini, sekarang, di tubuh ini. Sederhana seperti bernapas, karena dalam banyak hal itulah yang ia adalah. Saat menarik napas, menikmati, hadir sepenuhnya bersama apa yang ada. Saat melepas napas, melepaskan, membiarkan apa yang ada untuk berubah dan berlalu. Mari kita satukan semua yang sudah kita bahas. Treadmill hedonik akan terus berputar selama kamu berusaha mencapai kepuasan dengan cara mengisi dari luar. Keinginan tidak pernah habis, karena sistem yang menciptakannya tidak dirancang untuk puas. Tapi ada cara lain. Bukan memenuhi lebih banyak keinginan, tapi melepaskan keterikatan terhadap keinginan. Bukan mencari kepuasan di luar, tapi menemukan bahwa ia sudah ada di dalam, tertutup oleh 3 racun yang terus-menerus bekerja tanpa disadari. Menggenggam, menendang, tidak sadar. 3 racun yang dengan praktek NLT yang konsisten bisa ditransformasi menjadi 3 kualitas yang paling berharga. Syukur, belas kasih, dan keikhlasan. 4 langkah, 4 pertanyaan. Menyadari, menerima, memahami, melepaskan. Bukan sebagai teknik yang dipraktekkan sesekali di waktu luang, tapi sebagai cara hidup yang perlahan menggantikan pola-pola lama yang menguras energi tanpa memberikan kepuasan yang sesungguhnya. Perubahan yang terjadi tidak dramatis. Ia tidak terasa seperti pencerahan mendadak yang mengubah segalanya sekaligus. Ia terasa seperti sesuatu yang sedikit demi sedikit menjadi lebih ringan. Seperti beban yang selama ini dipikul tanpa sadar mulai terasa lebih longgar. Seperti ada lebih banyak ruang untuk bernafas, secara harfiah dan dalam segala arti lainnya. Dan dari ruang itulah, dari keheningan yang muncul ketika 3 racun tidak lagi mendominasi, kebahagiaan yang sesungguhnya tidak perlu lagi dikejar. Ia sudah ada, menunggu untuk disadari. Tulis di kolom komentar 1 kalimat. Aku menikmati dan melepaskan. Bukan sebagai slogan, sebagai niat yang kamu tanam untuk dirimu sendiri. Bahwa mulai hari ini ada cara lain untuk mendekati perasaan yang muncul. Cara yang tidak melawan, tidak melarikan diri,
tapi hadir. Dan dari kehadiran itu, melepaskan. Subscribe dan bagikan kepada mereka yang mungkin sudah bertahun-tahun berlari di treadmill yang sama, mengejar kepuasan yang selalu terasa selangkah lebih jauh. Karena mungkin yang mereka butuhkan bukan berlari lebih cepat, tapi belajar cara turun dari treadmill itu. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Karena di setiap video Kode N selalu ada ilmu yang menakjubkan menunggu untuk disadari.